Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat lah masih, semangat insya Allah. Alhamdulillah. Tadi ulun hendak pantun sebenarnya, tapi sudah semangat cukup aja sudah berarti. Binian. Kayak sekali lagi nanya kalau jalan-jalan ke sawah. Belum. Jalan-jalan ke sawah untuk menggali sumur. Yang menjawab salam, ulun doakan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah karena adik-adik sebertaan semangat, ulun semangat ya insyaallah. Ujian. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ujian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nah, jadi sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita masuk ke sekolahan, kalau bisa kita tuh selalu berniat, ulun dilajari guru Jarsidin selalu dalam menuntut ilmu tuh berniat supaya kita ingat hendak apa kita menuntut ilmu. Ya, jadi kita berimbai berdaan berniat menuntut ilmu. Iringi ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat menuntut ilmu untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala dan keridaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja cukup insyaallah niat menuntut ilmu. Nah, jadi kita menuntut ilmu itu kenapa? Karena kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kepada setiap umat muslim dan umat muslimat untuk menuntut ilmu. Ujar Rasulullah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Maka dari itu adik-adik dan para guru termasuk melangkah mulai rumah, bahkan kata ulama sebelum melangkah mulai rumah Allah tulis sudah pahala. Apalagi sudah mulai melangkah, setiap langkahnya dituliskan kebaikan dan dihapuskan setiap keburukan. Asal niat menuntut ilmunya bujur, asal niat menuntut ilmunya benar. Niat menuntut ilmu karena menunaikan perintah Allah dan mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sedikit pembukaan karena kita berkisah yang banyak Allah. Baik. Nah, jadi dalam menuntut ilmu kita harus berniat. Kita berniat supaya apa? Supaya kita sadar, supaya kita ingat bahwasanya kita menuntut ilmu untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ujar ulama menuntut ilmu itu hukumnya wajib tadi kalau lah dari hadis najar ulama ilmu apa yang dituntut wajib, ilmu apa yang dituntut itu hukumnya wajib. Yang pertama ujar ulama, sebelum itu wajib itu terbagi dua, ialah ada fardu ain ngarannya, ada fardu kifayah. Nah, tahu aja udah beritaan
masya Allah tabarakallah. Nah, jadi fardu ain itu berarti setiap orang, setiap nang berisi kepala, ya kalau setiap orang itu wajib menuntut ilmu itu. Ilmu apa aja yang wajib dituntut oleh setiap orang? Yang pertama, ilmu yang membuat akidah seseorang lurus, namanya ilmu tauhid. Nah, itu wajib dituntut. Makanya kita belajar di sekolahan itu ada ilmu tauhidnya tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu namanya ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang membuat ibadah seseorang bujur, ibadah seseorang sah. Ilmu apa artinya? Ilmu fikih. Ya. Nah, ilmu fikih caranya, ilmu fikih wajib dituntut dan membuat ibadah seseorang itu bujur. Nah, berarti wajib kita mempelajari kayak apa cara sholat yang betul, kayak apa cara berwudu yang betul, kayak apa cara berpuasa yang betul, dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya dan seterusnya. Nah, ini dan dulu yakin di dalam kurikulum pun ada kalau malah mengpikir-pikir ini dalam kurikulum apa ngaran pelajarannya anu kah Pak PAI kah? Ini kan sama ibu sih ngarannya kalau ibu berubah apa ini PAI. Nah, ini pendidikan agama Islam. Nah, itu. Nah, kalau misalnya kebetulan dari Bapak sekaligus ulun memberikan kesempatan lawan nang hadir seberitaan, sekaligus ulun ada berisi majelis kajian online. Majelis kajian online itu kajiannya setiap hari Jumat malam Sabtu. Hari Jumat malam Sabtu itu jam 9 malam waktu Wita, jam 8 malam waktu Jakarta. Jadi kajian online ini tentang fikih untuk pemula. Fikih untuk pemula. Jadi alhamdulillah sudah 7 pertemuan Pak. Ada Bapak, kalau memang seseorang itu hendak kebaikan walaupun tadi sedikit, insyaallah wajib mengejar. Nah, jadi ada sebuah majelis di Instagram yang saat itu meminta ulun untuk mengisi kajian online tentang fikih. Ulun terima, alhamdulillah saat ini sudah pertemuan ke-7, sudah sampai bab tentang hadas besar. Kalau misalnya adik-adik sahabat atau bahkan guru-guru yang mengumpati ada kesempatannya, nah ini ulun anukan nomor adminnya, ini mendaftar ke adminnya. Insyaallah gratis saja, cuma mendaftar secara tertib. Jadi oleh majelisnya didaftarkan yang hendak mendaftar. Jadi nggak enak ulun julung aja lah adminnya kalau ada Ibu Ila bulan. Mudah-mudahan adik-adik seberataan yang ada kesempatannya bisa awam mau mengikuti. Intinya kan dalam wastawan ada sejam paling kalau beliwat bila banyak pertanyaannya bisa sejam setengah. Bila ada banyak mungkin sejam tentu. Jam 9, jam 10 gue nggak lagi kalau. Baik. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu yang membuat transaksi atau muamalah seseorang itu sah. Transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa. Nah itu wajib hukumnya dituntut, khususnya bagi orang yang berkecimpung di dunia itu. Terkhusus lagi kita yang memerlukan jual beli, kita pasti dalam hidup ini berjual beli. Nah maka kita harus tahu ilmunya kayak apa jual beli yang sah. Nah itu ujar ulama 3 hal itu wajib setiap orang mengetahui. Nah ada lagi sebutannya tadi hukum menuntut ilmu fardu apa tadi ngarannya? Fardu kifayah. Ujar ulama ada ilmu yang wajib dituntut fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa artinya? Adakah yang tahu artinya? Apa itu fardu kifayah? Angkat tangan. Bila dapat ada hadiahnya Pak. Kalau ada di
Ada apa? Nah, jadi adakah yang tahu artinya? Jangan sumpan. Ya, silakan. Siapa ngarampian? Muhammad Fadilah. Apa Muhammad Fadilah fardu kifayah? Kifayah bila dikerjakan kita bisa beritaan. Bila ada yang mengerjakan salah satunya, maka kalau dapat bisa di Iya. Nah, ujar Fadilah, fardu kifayah itu apabila sudah ada yang mengerjakan dari orang sekampungan atau orang sekelompok besar, maka hukumnya jadi fardu kifayah itu apabila dikerjakan sudah kewajibannya itu dituntut kepada kelompok. Apabila sudah dikerjakan salah satu orang dari kelompok itu, maka kewajibannya gugur bagi yang lain. Ujar ulama, fardu kifayah itu lebih besar lagi pahalanya, lebih besar pahalanya lagi daripada fardu ain, karena gara-garanya seberatan orang kada berdosa. Nah, ilmu yang dituntut fardu kifayah, ujar ulama, ilmu yang selebihnya dalam artian misalnya dalam agama ilmu usul fikih, ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, nahwu dan sorof dan lain sebagainya. Nah, ujar ulama termasuk ilmu untuk kemaslahatan duniawi. Itu hukumnya fardu kifayah. Jadi di kampung dalam kelompok yang besar itu harus ada orang yang menuntut ilmu duniawi. Contohnya ilmu kedokteran, harus ada yang bisa tentang cara mengobati orang sakit. Ilmu pembangunan supaya kawan membangun rumah. Ilmu ekonomi supaya kawan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Makanya ketika adik-adik ini menuntut ilmu, termasuk ilmu dunia yang mana ilmu itu bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk masyarakat, maka ketika diniatkan dengan baik itu bisa mendapatkan pahala fardu kifayah. Benar pahalanya, besar benar pahalanya. Untuk itu adik-adik sebertaan kemudian juga termasuk yang mengajarkan guru-gurunya itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menuntut ilmu ikhlas dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik. Kemudian ulun senang benar melihat dan mendengar ketika Ibu Laila mengisahkan bahwasanya setiap hari Paklah sembahyang duha di sini, masya Allah, tabarakallah, sembahyang duha kemudian tadarus itu Paklah. Bagus benar karena sembahyang duha itu dikatakan oleh ulama itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Di antara jar ulama amalan sugih, amalan kaya, mulazamah setiap hari sembahyang duha. Bila hendak lakas sugih, nah, di antara amalan sugih jar ulama sembahyang duha tiap hari minimal 2 rakaat. Dan tadi masya Allah ketika membaca doa semangat beritaan kayaknya hafal sudah insya Allah doanya. Ya lah hafal adalah. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Jadi bersyukur kita berisi sekolahan yang membuat program itu.
karena kita perlu mengisi rohani. Ya, kalau perlu mengisi rohani. Nah, baik. Nah, sebelum lebih jauh lagi, harusnya tadi di awal Bang Ulun kembali ingin memperkenalkan diri, karena jadi orang apa? Kalau tak kenal maka mau nyari benar kan? Enggak. Semangat kada bapak supaya kita mengantuk ya Allah. Baik, nah ngaran ulun Muhammad Amin Harawi. Ngaran ulun sebenarnya Muhammad Amin aja. Cuman ketika di Arab, di Yaman, orang Yaman itu biasanya menisbahkan ngarannya lawan ngaran Kuitan. Menisbahkan ngaran kawannya, ngarannya lawan ngaran Kuitan, bahkan lawan kainnya. Biasanya orang tuh tiga, orang Arab tuh tiga, ngaran inya, ngaran abahnya, ngaran kainnya. Tapi bubuhannya bisa ngaran sekalimat aja, Muhammad Ali Umar, ada itu. Jadi Muhammad bin Ali bin Umar, atau di akhir kayaknya ada marga keluarganya al gitu kan. Nah, gitu orang Arab. Nah, jadi ulun itu dikenal di situ Muhammad Amin, kadang orang kada ingat, tapi bila disambat Harawi, padahal itu marga ulun. Nah, jadi ngaran ulun, jadi akhirnya melekat sampai wah ini Muhammad Amin Harawi. Harawi itu marga ulun. Nah, alhamdulillah, kalau gelar akademisnya itu LC. Jadi orang lucu. Nah. ada lain itu kepanjangannya lain itu. LC itu license. Jadi itu gelar S1 untuk kebanyakan lulusan Timur Tengah, LC itu. Nah, jadi ulun sekarang ini lulusan S1-nya di ngarannya Universitas Al-Ahqaf, atau sebagian kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut Ahqaf University. Ahqaf University. Ahqaf itu bahasa Arab, yang artinya gurun pasir. Jadi sekolahan kami itu antaranya di gurun pasir. Nah, Universitas Al-Ahqaf ini merupakan mungkin universitas terbesar yang ada di Tarim. Suakah mendengar Tarim? Jadi di Tarim itu ada banyak pesantren, ada juga universitas. Nah, di antara universitas yang paling kenal di sana itu Universitas Al-Ahqaf. Nah, ulun menempuh pendidikan S1 di sana. Jurusannya syariah. Nah, kemudian ulun melanjutkan pulang pendidikan S2 di sana dengan program studi fikih dan usul fikih. Jadi di S1-nya syariah, kemudian di S2-nya mengambil jurusan yang lebih khusus, yaitu prodi fikih dan usul fikih. Dan sampai sekarang ulun masih S2 di sana. Alhamdulillah sudah pada semester apa bahasanya Indonesianya, pada menulis tesis, sudah pada bagian menulis tesis. Ulun mohon doa bukan berdoaan, mudah-mudahan sukses dan dimudahkan Allah Ta'ala. Amin. Dan ulun doakan juga mudah-mudahan adik-adik seberdaan nang bercita-cita hendak ke sana ataupun hendak sekolah ke universitas lainnya, Allah kabulkan. Allah mudahkan jalannya. Dan Allah berkahi. Nah, boleh pulang ke tahun-tahun sebelumnya. Jadi ulun sekolah di SMA 6 itu berarti mulai tahun berapa lah, kalau keluar 2017 2014. Nah, 2014 masuk ke sini dan lulus 2017. 2017. Jadi ulun alhamdulillah lulus 2017. Jadi tidak bisa dipungkiri ulun bisa duduk di sini berhadapan lawan Buhan Pian adalah berkat perjuangan guru-guru di sini sebertahan. Nah, kita doakan
Mudah-mudahan guru-guru di sini sabarataan Allah panjangkan umurnya. Mudahkan segala hajatnya. Allah luaskan rezekinya. Dan Allah berikan selalu kesempatan untuk menebar manfaat untuk kita semua. Baik, nah imbah 2017, ya kalau imbah 2017 lulus di sini, memang sebelum lulus sudah mencari informasi. Jadi adik-adik khususnya yang sudah kelas 3 sebaiknya dari sekarang atau bahkan dari kelas 1 pun tidak ada masalah. Apalagi sudah kelas 3 hendak lulus, sudah cari informasi hendak kemana selanjutnya kita pian, hendak kemana selanjutnya tujuan pian untuk menuntut ilmu. Berangan-anganlah setinggi-tingginya, bercita-cita setinggi-tingginya. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ya Rasulullah, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Tapi kan Nabi dua-duanya bagus saja. Cuman mukmin yang kuat itu lebih dicintai. Maksudnya mukmin yang kuat tuh kayak apa? Mukmin yang kuat baik secara ilmu pengetahuan, kuat secara fisik, kuat secara ekonomi, kuat secara secara kesehatan dan lain sebagainya. Jadi termasuk kuat dalam ilmu yang mana tadi disebutkan sebagai fardu kifayah. Misalnya kuat dalam ilmu kesehatan, bagus, itu bagus. Karena kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat itu juga dituntut dalam hal kesehatan. Kayak apa? Kayak misalnya kalau jadi ulama bertahan gak ada danang jadi dokter. Nanggaring misalnya ulama siapa yang mau berarti? Ya kalau siapa yang mau berarti? Dokter. Kalau hendak membangun rumah siapa yang membangun muka dari ilmunya? Maka perlu insinyur apa? Ini insinyur. Nah maka dari itu adik-adik barataan, adik-adik semua, cita-citalah setinggi mungkin, sebaik mungkin. Yang ingin jadi dokter silahkan cita-citakan dan usahakan. Yang ingin jadi pakar ekonomi silahkan. Yang ingin jadi pakar politik ya silahkan. Yang penting satu, ingat, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu asasnya, itu kuncinya. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Sisanya boleh menuntut ilmu dengan sebanyak-banyaknya, dengan setinggi-tingginya. Nah, alhamdulillah udah 2017 itu sudah dapat informasinya. Jadi ketika pendaftaran dibuka di Universitas Al-Ahqaf, udah langsung daftar. Kemudian ada tes, saat itu tesnya ada di Banjarbaru. Ada perwakilan resmi dari Universitas Al-Ahqaf datang dari Jakarta, bertempat di Banjarbaru di Pondok Pesantren Darul Ilmi. Tes di sana, alhamdulillah setelah Ramadan saat itu keluar hasil tesnya dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Nah, setelah itu kada lawas mengatur keberangkatan berangkat ulun ke Yaman. Nah, yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya pertama, dari awal-awal cari informasinya kemana hendak menuju. Jadi dimanapun menuntut ilmu, hendak keluar negeri kah, hendak di dalam negeri kah, atau hendak universitas yang ada di sini aja kah, ada bapak sama aja nya. Dalam artian kesungguhan seseorang lah yang akan menentukan. Kesungguhan seseorang yang akan menentukan. Baik, nah jadi
cari informasinya, pian hendak kemana. Nah kalau misalnya adik-adik hendak melanjutkan studi ke luar negeri, lalu berpikir malah ada juakah duitnya, misalnya ada juakah duitnya, misalnya duitan ulun atau ulun, jangan takut. Sekarang sudah banyak program beasiswa, baik program beasiswa dari kampus yang dimaksud ataupun kedua program beasiswa dari pemerintah negara yang dituju, atau bahkan program beasiswa dari pemerintah Indonesia, atau bahkan beasiswa dari orang baik, orang dermawan. Nah, jadi banyak jalannya asal hakun berusaha, asal mau berusaha. Nah, khusus untuk yang ingin studi ke luar negeri, lah masalah biaya kayaknya dulu, pokoknya cita-citakan usahakan dulu. Yang penting berusaha, kan cucul dulu, menyala kan ada kan. Pokoknya cucul dulu ya Allah. Nah, cucul dulu. Jadi yang pertama langkahnya adalah, yang berminat ke luar negeri khususnya, yang pertama langkahnya cari alumni Universitas Nahdlatul. Cari alumninya. Kalau misalnya pun kada dapat alumninya, yang kedua, perlu pian tahu, setiap negara yang mana di sana ada pelajar Indonesia itu ada persatuan pelajarnya. Ada persatuan pelajarnya, ngarannya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Persatuan Pelajar Indonesia ini organisasi pelajar Indonesia yang ada di luar negeri. Yang paling tinggi itu ngarannya PPI Dunia. PPI Dunia itu mengumpulkan seberataan khususnya mahasiswa, karena biasa kan nambah organisasi ketujuh ini bukan mahasiswa. Adapun pelajar pesantren mau umpan, cuman kada sebanyak mahasiswa. Nah, jadi PPI Dunia ini yang paling mengatasi seberataan. Nah, tapi di setiap negara ada pulang berisi PPI negara ngarannya. Kayak kami di Yaman ngarannya PPI Yaman. Nah, jadi kalau berhentian hendak informasi terkait pendidikan di negara tersebut, cari aja Instagramnya. Biar tulis di Google kan, insya Allah kita muja Persatuan Pelajar Indonesia di Yaman misalnya. Insya Allah keluar. Persatuan Pelajar Indonesia di mana lagi di Mesir, insya Allah keluar. Pian chat aja adminnya, minta informasi tentang pendidikan di sana, minta informasi tentang beasiswa. Insya Allah diberikan informasinya. Itu jalan kedua itu. Nah, jadi yang pertama tadi bisa pian cari alumninya langsung, itu kan langsung tahu dah, atau cari persatuan pelajarnya. Nah itu. Atau yang ketiga cari informasi secara umum. Sekarang itu sudah banyak informasi tentang beasiswa baik dari pemerintah daerah ulun ketika berangkat itu 2 orang kawan ulun itu dapat beasiswa dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berangkat ke Universitas Al-Azhar dibiayai. Nah, jadi yang ulun tahu ujar setiap kabupaten itu ada dana yang dialokasikan untuk pelajar luar negeri. Coba kalian tahu pasnya intinya dapat kawan ulun itu berdua dibiayai untuk belajar di Universitas Nabi, di Universitas Al-Azhar. Ada 26 program nasional kayak LPDP kan harusnya. LPDP, kemudian dari Basnas itu ada. Nah intinya ulun kadang panjang lebar masalah itu. Intinya kalau kalian berminat, itu tadi caranya. Yang pertama cari alumninya, kalau ada cari persatuan pelajar Indonesia yang ada di negara dituju. Yang ketiga cari informasi beasiswa secara umum. Bahkan di Instagram pun, ulun yakin di Instagram jangan bertahan. Di Instagram pun tulis saja beasiswa luar negeri, beasiswa, info beasiswa itu ada aja muncul. Kalau memang ada keinginan usaha yang kuat, kemanapun pian hendak, apapun cita-cita pian, insya Allah Allah berikan jalannya. Yang penting
tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu di antara teknik atau tips dan trik kita kalau hendak melanjutkan pendidikan ke luar negeri ataupun di dalam negeri. Mungkin kalau di dalam negeri mungkin ulun kada tapi tahu. Nah, cuman kayaknya kali jauh-jauh informasinya cari alumninya atau cari BEM-nya cari BEM-nya atau cari informasi secara umum. Di manakah pian hendak jurusannya jurusan agama? Alhamdulillah. Hendak jurusannya jurusan kedokteran tadi silahkan. Hendak polisi silahkan. Hendak tentara silahkan. Sabarataan yang bermanfaat untuk masyarakat, insya Allah ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan putus semangat. Ujar guru kami, Rektor Universitas Al-Ahqaf Maransidin Profesor Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, ujar Sidin, Rasulullah itu senang melihat umatnya kuat secara iman, kuat secara ketaatan kepada Allah, kuat secara fisik, kuat secara ekonomi, kuat secara pergaulan dan lain sebagainya. Jadi Jersidin, ilmu yang bermanfaat itu bukan sebatas ilmu agama saja, ilmu duniawi yang mendukung dengan kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat muslim adalah juga ilmu yang bermanfaat. Yang mana kalau sudah termasuk ilmu yang bermanfaat, pengajarnya orang yang menuntut ilmu itu, maka Allah catat bahkan sampai ketika sudah meninggal pahalanya terus mengalir. Makanya Masya Allah, jadi seorang guru itu fadilatnya, keutamaannya luar biasa. Ketika ilmu yang disampaikan itu terus menerus diamalkan oleh muridnya, diamalkan oleh orang yang belajar dengan dirinya, itu maka akan terus mengalir pahalanya. Seperti itu. Baik, insya Allah masih semangat lah. Masih insya Allah. Nah, mungkin itu Jepang nang hendak dikisahkan. Yang penting itu tadi, tetap dari kunci dari segala kunci, tetap Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita, menjadikan tujuan kita, menjadikan cita-cita kita itu terwujud. Maka dari itu tetap berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, seraya berusaha sebagaimana yang syariah perintahkan. Jadi berdoa, bertakwa kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin. Itu aja pempainan yang hendak ulun sampaikan. Adik-adik sabarataan, terakhir kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang Allah berkahi, perkumpulan yang Allah turunkan di dalamnya rahmat, perkumpulan yang Allah turunkan di dalamnya ampunan darinya. Kita doakan para guru-guru seberataan yang ada di sini, para adik-adik seberataan, Allah ampuni segala dosanya, Allah panjangkan umurnya, kabulkan segala hajatnya, amin. Berkahi dalam segala perkaranya, amin. Jadikan kita seberataan orang yang bermanfaat, amin. Orang yang bermanfaat untuk diri kita, amin. Untuk masyarakat, untuk umat muslim, baik dalam hal agama ataupun dalam kemaslahatan duniawi. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mungkin jadi Bapak kalau ada yang hendak ditakunakan, hendak ditanya, silahkan. Mungkin sekian daripada ulun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari baik itu dari siswa atau dari keluarga dan bapak ibu dan guru boleh apa yang ditanyakan apa saja tentang apa saja bebas lah umum lah pertanyaannya. Jangan ada pertanyaan dari siswa atau siswi boleh atau dari bapak ibu dan guru boleh. Nah dari status menjamin bisa status ngomong amin kayak Pak itu kan nah ini menurutnya. Silakan yang lain itu dijawab nanti. Haji Muhammad Amin. Silakan ada? Nah, ulun mau nanti. Ada lah silakan. Apa saja tentang apa saja tanyakan. Oh ya, tahunan tentang pribadi dia aja. Jadi untuk alamat itu aja. Ada lagi lah. Maka itu julung ada. Sini dan jawab seorang. Cek. Nggih. Nang pertama nang tanya dijawab aja dulu alamat ya Allah. Nggih ulun bagana di pondok pesantren Ibnu Amin Pamangki. Ulun bagana di pondok pesantren Ibnu Amin Pamangki. Kebetulan Abu Ulun mengajar di sana. Abu Ulun mengajar di sana. Jadi bagana di dalam pondok. Kemudian status tadi lah. Ini status apa nih Pak? Status WhatsApp lah. Untuk sementara masih jomblo bahagia. Nah, jelas jangan lah. Terjawab aja kalau insyaallah. Kamu bawa acara ya, status membawa acaranya. Nah jadi tidak saja status ini masih bujang bahagia ya. Bujang bahagia. Kemudian alamat di pondok di lingkungan pondok pesantren Ibnu Amin. Jadi abahnya kakak kita ini adalah pengajar di pondok pesantren. Nama. Silakan ada pertanyaan. Silakan. Tentang apa saja boleh. Assalamualaikum langsung aja pertanyaan kuliah Pak. Kalau misalnya hendak kuliah di luar negeri itu adakah Kak nilai rata-ratanya tertinggi itu berapa misalnya? Jadi kalau misalnya lo tahu nilai tingginya berapa, mungkin lo bisa mengejar. Jadi yang ditanyakan ada patokan standar nilai secara umum atau khusus lah, ya. Baik, jadi pertanyaannya apa standar nilai orang kalau kuliah di luar negeri? Ya lah. Siapa ngarang dia tadi? Raya Amalia. Nah, itu pertanyaan dari Andin Raya Amalia. Nah, jadi setiap setiap instansi pendidikan, setiap universitas tentu berisi aturannya masing-masing. Nah, cuman tentu sangat disarankan berisi nilai yang bagus. Ya kalau semakin bagus nilainya, semakin besar kesempatan untuk masuk ke universitas-universitas. Karena setiap universitas, setiap instansi pendidikan itu berisi aturan masing-masing, berisi standar masing-masing. Rata-rata memang 7, 8, pakai 10 kalau kalah silakan pakai dari 1 sampai 10 lah. Nah, mungkin sekitar 7 dan sampai 8. Kalau dalam Timur Tengah itu bahasanya jayid ngarannya. Nah,
itu standarnya biasanya tinggi. Dan untuk itu pian perlu mencari informasi universitas yang dituju, tapi informasinya dengan benar, berapa standarnya. Jadi itu aja mungkin jawaban dari ulun, mudah-mudahan membantu. Ada lagi lah? Ada lagi? Ada? Jawab sudah? Ibu bang, ibu adalah? Ada lagi? Ada tak? Oh, ada saja. Kalau tidak ada, maka kegiatan kita hari ini ramah tamah aja. Namanya tamu kangen lah dengan Bapak Ibu, dengan alumni SMA Negeri Meraba, dengan buat pihak kemudahan. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapat kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.